Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإنهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون بالزنا وشرب الخمر والشريقة قلنا الله ورسوله أعلم. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah Majelis Ta'lim, Majelis Kajian Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, tentunya iringan doa. Semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini sebagai salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang babu birril walidaini ba'da mautihima.
suatu bab yang menerangkan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan ba'da mautihima, kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Ini kami mengambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari. Ikhwan dan akhwat, salah satu kebiasaan Imam Bukhari yang menulis kitab Al-Adabul Mufrad ini yang khusus berbicara tentang adab, bahwasannya ketika beliau ingin ta'liful kitab, ketika beliau ingin mengarang kitab, ataupun ketika beliau menginginkan sesuatu, misalnya beliau ingin memberikan suatu materi kajian, maka kebiasaan beliau yusolli rakaataini, beliau sholat 2 rakaat sebelumnya. Artinya beliau mendirikan sholat 2 rakaat, itulah yang disebut dengan sholat hajat. Inilah kebiasaan salah satu daripada Imam Al-Bukhari. Sebelum dia memegang pena, sebelum dia memegang kertas untuk mengarang kitab-kitab, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Artinya apa para jamaah? Mari pada kesempatan yang sangat baik ini, ikhwan dan akhwat, kita menjadikan sholat itu sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi seberat apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, maka hendaknya kita menghamparkan sajadah, aqimis sholah, yaitu dengan mendirikan sholat. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wasta'inu bis sabri was shalah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan dengan mendirikan salat. Dan beliau, kita mengambil referensinya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita melihat teks hadisnya, ikhwan dan akhwat, bahwasannya akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddisul qawma qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kisah sedikit para jamaah. Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, kata para sahabat, ketika inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat sedang duduk di samping Nabi. Suatu ketika para sahabat sedang bercengkrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah indahnya kehidupan para sahabat. Mereka sering duduk bersama Rasulullah, ada sesuatu hal-hal yang dia belum pahami, bisa langsung ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang namanya suatu perpecahan di kalangan para sahabat. Karena sesuatu yang dia khilaf, sesuatu yang dia ingin, atau sesuatu yang dia belum pahami, maka langsung ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan kunna, kami, kata para sahabat, ketika duduk bersama baginda Rasulullah, faqala rajulun, tiba-tiba ada rajulun, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Kalau dalam teks suatu hadis para jamaah tidak disebut nama pelakunya, hanya disebut di sini rajulun, seseorang. Siapa dia? Ya. Maka ini menunjukkan sesuatu peristiwa yang kita temukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, namun tidak ditemukan nama pelakunya, berarti itu suatu peristiwa akan terulang kembali. Sama dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ya. Dia hanya menyebutkan Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi itu diambil dari dua kata, Ashab dan Al-Kahfi.
Ashab itu bahasa Indonesia para jamaah, diambil dari sohib. Kalau sohib itu kan maknanya apa? Sohib teman, rekan, sahabat. Sohib satu sahabat, sohibani dua sahabat, ashab sahabat-sahabat, bentuk jamak. Al-Kahfi artinya sebuah gua, berarti ashabul kahfi sahabat-sahabat sebuah gua, itu maknanya. Tapi untuk memudahkan kita memahaminya, maka dimaknai ashabul kahfi, para penghuni gua. Siapa dia? Ya, nah itu yang Allah jelaskan secara detail para jamaah dalam surah Al-Kahfi, yang menyebutkan 3, 1 dengan pengawalnya. Ada yang menyebutkan di situ 5, yang ke-6 pengawalnya. Terus disebutkan lagi sama'atun wasa minhum kalbuhum, 7, yang ke-8 adalah pengawalnya. Itu ashabul kahfi. Tapi tidak disebut siapa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemuda yang pertama siapa namanya, kedua, ketiga dan selanjutnya siapa namanya. Artinya itu adalah kelompok pemuda yang tegak teguh menjaga keimanannya di saat-saat situasi orang sudah mulai meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam jaraknya dengan Rasulullah itu terlalu lama, ya, hampir 570 tahun lebih para jamaah. Jadi jarak antara Nabi Isa begitu terus Rasulullah lahir itu 570 tahun lebih. Nah, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam, kembali menyembah berhala. Ada juga yang masih tetap menjaga keimanan, keyakinannya tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya itulah dia ashabul kahfi, ya. Dan bisa jadi muncul ashabul kahfi yang ada di Indonesia, pemuda-pemuda yang kuat, tegak teguh menjaga keimanannya. Nah, ini para jamaah disebutkan dalam hadis ini. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, ada seorang yang bertanya, siapa dia? Enggak disebut namanya. Ya. Maka di sini ketika seorang itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Pertanyaannya sahabat ini, ketika sedang duduk bersama Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah kesempatan untuk kami? Masih adakah peluang buat kami untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami setelah mereka meninggal dunia? Ada enggak kesempatan untuk kami ya Rasulullah? Ada enggak peluang buat kami ya Rasulullah untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang kami cintai, terhadap orang-orang yang kami sayangi ketika mereka sudah tidak ada di samping kami? Abarruhuma, maka kami akan langsung melakukan kebaikan tersebut. Ini ungkapan yang sering muncul juga di hadapan kita para jamaah. Ketika orang tua kita sudah tidak ada di samping kita, baru kita berkomentar, ya, andai ibu saya masih ada, saya akan berikan dia, saya akan melakukan apapun, saya akan berikan dia apa yang dia inginkan. Andai orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai masih ada di samping saya akan belikan dia apa yang dia mau. Akan tapi ketika mereka sudah tidak ada di samping kita, masih ada enggak peluang buat kita untuk melakukan suatu kebaikan? Maka Rasulullah SAW para jamaah tidak mau melihat para sahabat atau tidak mau melihat umatnya berada dalam kesedihan. Ini kan seolah sahabat Rasul ini ya mencerminkan wajah betapa sedihnya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Dia mengira bahwasannya selesai kebaikan itu.
Ternyata Rasulullah SAW sangat sayang sekali kepada kita para jamaah. Andai ikhwan dan akhwat, seluruh harta kekayaan kita, apapun yang kita miliki misalnya, kita persembahkan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, belum bisa tertunaikan betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Satu riwayat menyebutkan ikhwan dan akhwat, ketika nanti di yaumul qiyamah penduduk surga sudah masuk, penduduk neraka sudah masuk semua, Rasulullah masih termenung, sedih Rasulullah. Maka dipanggil ya Muhammad, ya Habibi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, limadza tahzan, kenapa kamu sedih? Apa yang kamu inginkan sekarang ini? Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu hajatkan, saya tunaikan, kata Allah. Yang penting satu, jangan sedih lagi. Apa jawaban Rasulullah para jamaah? Ya Rabb, saya tidak akan berhenti bersedih ya Allah sebelum saya memastikan semua umatku sudah berada di dalam surga. Kan betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Makanya alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah, kita sudah punya orang dalam namanya ya. Jadi kalau masuk surga itu butuh orang dalam juga para jamaah ya. Kita kepingin ketemu dengan Pak Presiden, ketemu dengan Bupati, harus ada orang dalam ya. Masuk surga pun harus ada orang dalam gitu. Ya Rasulullah termasuk orang dalam kita, para sahabat, para ulama salafus sholihin ya. Makanya cintai ikhwan dan akhwat. Jangan pernah putus di dalam qalbun hati kita mencintai warisan-warisan Rasulullah. Apa di antaranya warisan Rasulullah? Al-ulama, para ulama, orang-orang yang soleh ya. Mereka itulah karena orang-orang yang diberikan syafaat, diberikan izin memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Di samping Rasulullah diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat para orang-orang penghafal Quran, para mereka orang-orang yang soleh. Disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, uhibbus sholihin, kata Imam Syafi'i, saya senang cinta kepada orang-orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Apa sebabnya engkau wahai Imam Syafi'i senang cinta kepada orang-orang soleh? Di antara sebabnya, kata Imam Syafi'i, la'alli syafa'ati, karena saya mengharapkan syafaatnya. Ternyata orang yang soleh itu pun mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Terus para jamaah, sambung di dalam qalbun kita cinta kepada baginda Rasulullah, para sahabat, para ulama salafus sholihin. Harapan kita ya, mereka kita bisa bersatu nanti di yaumul qiyamah. Nah, sehingga Rasulullah SAW, apa yang kamu inginkan saya kabulkan, kata Allah. Yang penting jangan bersedih. Karena namanya bersedih itu para jamaah ya, ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita hidup ini nggak pernah berhenti bersedih gitu ya para jamaah. Terus bersedih. Kapan kira-kira para jamaah berhenti bersedih? Nah, sedih ini kapan berhenti kita? Ya, kapan berhenti bersedih? Ada yang nggak bersedih kita para jamaah? Di dunia sedih, ada orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita sedih, ada keinginan kita yang belum tertunaikan sedih. Ya, di dalam kubur jangan kira orang yang meninggal dunia nggak sedih-sedih juga. Ya, jadi sedih. Baru kita berhenti bersedih yang Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 34 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir ayat 34, rasa sedih ini hilang, berhenti kalau kita sudah masuk surga. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau ada orang datang ke rumah ya, terus mengutarakan kesedihannya, senyum aja ya. Memang di dunia ini kita sedih, di dalam kubur juga sedih. Baru berhenti sedih kalau sudah masuk ke surga. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surah Fatir ya, ayat 34, bisa dilihat nanti para jamaah. Surah Fatir surat 35 ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalul hamdulillah, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Penduduk-penduduk surga. Semua orang yang ada di dalam surga nanti wa qalu berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Azhaba annal hazan, yang telah menghilangkan rasa sedih. Jadi rasa sedih hilang kalau sudah masuk ke dalam surga. Suka duka itulah kehidupan. Ya. Jadi tegaskan oleh Allah dalam surat 35 ayat 34, orang-orang yang ada di dalam surga nanti berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi azhaba annal hazan, yang telah mencabut rasa sedih selama ini. Itu ucapan kita nanti dalam surga. Inna, sesungguhnya Rabbana, Tuhan kami, laghafurun syakur, Allah itu maha pengampun lagi syakur, maha berterima kasih. Nah ini dalil ini para jamaah surah Fatir ini dalil sekaligus dalil tentang bersyukur. Inna Rabbana laghafurun syakur, Allah itu maha pengampun, syakur artinya berterima kasih. Allah itu nanti di dalam surga itu berterima kasih dia para jamaah. Ketika semua penduduk surga masuk dalam surga, semua dilayani oleh Allah. Apa yang kita inginkan sudah ada di hadapan kita di dalam surga. Itulah syakur namanya. Allah membalas ketika kita sekarang beribadah kita, sholat kita tunaikan perintah Allah di dunia ini, syakur, nanti dibalas oleh Allah di surga dengan disuguhkan kita bermacam-macam hal-hal yang membawa kenikmatan. Itu sifat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada hamba-hambanya yang waktu di dunia dia menyembah beribadah kepada Allah. Makanya kita pun kepada sama manusia wajib hukumnya bersyukur. Ya. Nah rasa sedih ini pun baru hilang kalau kita sudah nyata masuk ke dalam surga. Nah Rasulullah SAW dalam hadis ini nggak mau melihat sahabatnya bersedih, nggak mau melihat umatnya berada dalam kesedihan. Cuma yang diajarkan oleh Rasulullah, sedih silahkan, cuma tidak boleh berlama-lama dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Itu yang dilarang kita oleh Rasulullah. Rasulullah sedangkan ya kita bersedih para jamaah, tapi larut dalam kesedihan itu yang tidak boleh dalam pandangan Islam. Ya. Nah karena itulah Rasulullah tidak ingin melihat para sahabat bersedih. Ya Rasulullah, ada nggak peluang buat kami untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kami cintai, kepada orang-orang yang kami sayangi setelah mereka meninggal dunia, setelah mereka tidak ada di samping kami? Rasulullah SAW menjawab, na'am, ada. Ada, kata Rasulullah. Khisalun arba'un ay arba'u khisalin. Ada 4 hal, kata Rasulullah. 4 hal yang kalian lakukan sebagai bentuk kewajiban kalian kepada orang-orang yang kalian cintai, kepada orang-orang yang kalian sayangi, kepada kedua orang tua kalian apabila mereka sudah tidak ada di samping kita. Dan ini 4 hal ini para jamaah yang harus terus kita lakukan. Jadi mana ya para ikhwan dan akhwat, sebagai bentuk sayang cinta kita ini lakukan 4 hal ini. Apa yang pertama? Ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Kalau bahasanya sering kita sampaikan ikhwan dan akhwat, setiap tarikan napas ini keluar doa buat orang tua kita. Ya. Keluar doa buat mereka yang kita cintai, sayangi, sudah tidak ada di samping kita. Dalam satu riwayat para jamaah, kondisi orang di dalam kubur itu setiap saat, setiap detik para jamaah berebut sesuatu, nggak pernah berhenti tuh, merebutkan sesuatu semuanya. Satu contoh misalnya kita di besok hari Ahad misalnya mengadakan pembagian sembako di halaman Masjid Baitur Rahim. Banyak orang yang datang berebut. Itulah
gambaran orang yang ada di dalam kubur. Setiap saat, setiap detik dia berebut sesuatu. Ada orang yang nggak ikut berebut, duduk santai. Nah, ditanya dalam satu riwayat ini, apa sih yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur itu setiap saat? Oh, yang dia perebutkan adalah doa-doa kita para jamaah. Ketika kita berdoa, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, itu yang diperebutkan oleh orang-orang yang ada di dalam kubur. Tapi ada orang yang duduk gak ikut berebut, itu khusus didoakan oleh putra-putrinya, anaknya, cucunya, temannya, sahabatnya, tetangganya. Satu contoh kita doakan misalnya, moga-moga semua jamaah kita Masjid Baitur Rahim yang sudah mendahului kita, mereka diampuni segala kekhilafannya oleh Allah, diterima segala amal-amal kebaikannya, dijadikan misalnya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Nah, ini khusus. Baru kita iringi wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Jadi ketika mereka dikhususkan, ya Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni kedua orang tua kami, wali jami'il muslimina wal muslimat. Jadi orang yang duduk santai itu nggak ikut berebut karena dia sudah selalu mendapatkan kiriman doa dari temannya, sahabatnya, tetangganya, anak cucunya. Doa itu nggak lepas para jamaah. Nggak hanya doa itu dilontarkan oleh putra putri kita, nggak hanya dilontarkan doa itu oleh anak dan cucu kita. Bisa itu doa itu bersumber dari sahabat, teman kita, dan lain sebagainya. Itu yang diperebutkan. Sehingga para jamaah ikhwan dan akhwat, misalnya setiap malam, setiap saat selalu mendoakan Rabbi ghfirli wali walidayya. Singkat misalnya. Setiap malam selalu dibaca misalnya. Tiba-tiba lupa. Ya. Atau bahasanya absen, gak baca doa itu. Maka ibu bapak kita yang sudah wafat sedih di sana. Suatu contoh ikhwan dan akhwat, kalau kita punya putra putri di pondok pesantren, setiap bulan kita sambangan, setiap bulan kita mudik, setiap bulan kita jenguk, bawakan bekal misalnya anak kita di pondok. Tiba-tiba bulan ini misalnya, ya, atau bulan kemarin, bulan Desember kita nggak datang sambangan. Sedih anak kita. Biasanya orang tuanya setiap bulan datang. Tiba-tiba satu bulan dia nggak datang. Ngelihat teman-temannya yang datang, orang tuanya gembira. Anak kita sedih. Itulah seperti gambaran orang yang ada di dalam kubur, yang selalu didoakan oleh orang, ya, sahabat, teman, rekan, putra putrinya, tapi lupa, maka dia bersedih. Akhirnya mau nggak mau dia ikut juga berebut sesuatu atau doa itu. Makanya jangan pernah lupa doa. Doa itu jelas para jamaahnya. Kalau kita mengambil suatu dalil di dalam doa itu, ya, dalam surah Ghafir ayat 70 kan. Ayatnya yang masyhur itu qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu dalil yang qat'i. Apabila kalian berdoa kepada Allah, astajib lakum, pasti Allah kabulkan. Kalau bahasanya bahasanya tuh harga mati gitu. Tidak ada doa yang ditolak. Kira-kira ikhwan dan akhwat, ada nggak berasa doanya sampai sekarang belum dikabul gitu atau ditolak? Jadi kalau lihat dalil dalam surah Ghafir ini, ayat masyhur ini, ya, jika kalian berdoa kepada Allah, pastajib lakum, pasti Allah kabulkan. Berarti nggak ada doa yang ditolak. Jangan ada muncul dalam hati, dalam qalbun, atau dalam pikiran kita, oh sudah lama berdoa ini, kok doa saya belum dikabulkan. Padahal dalilnya jelas ikhwan dan akhwat. Jika kalian berdoa, pasti Allah kabulkan. Yang perlu kita pahami, bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita.
Nah ini yang penting. Ayatnya jelas, dalilnya jelas, ya. Bahwasannya Allah mengabulkan doa kita. Cuma cara Allah mengabulkan doa kita ada 5 cara, ikhwan dan akhwat. Pertama, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan. Itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ya para jamaah semalam berkata, ya Allah mudah-mudahan besok bangun pagi ya 3:30 bangun, atau ada yang mudah-mudahan bangun jam 3 sholat tahajud qiyamul lail, terus bisa datang ke Masjid Baitur Rahim ikut kajian, tiba-tiba datang hari ini. Nah itu namanya doanya langsung dikabulkan. Ini cara Allah pertama. Jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara ditunda. Ditunda berapa lama? Itu terserah Allah. Bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya terserah Allah. Kalau bahasanya nunggu waktu yang tepat baru dikasih. Ada di antara para jamaah ikhwan, kita berdoa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, ya. Jadi orang yang kaya. Tapi sampai sekarang misalnya belum. Itu doanya udah dikabulkan, cuma nunggu waktu. Ya, sebab kalau masih segar bugar misalnya, pas doanya itu dikabulkan, mungkin ibadahnya kurang. Nanti dikasih kekayaan saat-saat hasrat dunia ini sudah nggak kepingin kita. Ya, nggak ada keinginan misalnya para jamaah. Jadi kalau kita berdoa pasti dikabulkan, cuma ditunda oleh Allah. Itu cara yang kedua. Ya. Cara yang ketiga Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Ini cara yang ketiga yang perlu dipahami. Kalau selama ini kita berdoa A, tapi Allah kasih B. Nah itu yang terbaik menurut Allah. Ya. Berarti doa kita dikabulkan, cuma diganti dengan yang lebih baik. Sama dengan anak kita minta ini, tapi kita ganti dengan yang lain. Dikasih, cuma diganti. Dan ini ya para jamaah yang Allah lebih tahu ya keinginan atau kebutuhan daripada hamba-hambanya. Jadi selalu husnuzon kepada Allah. Anda berdoa pasti Allah kabulkan. Cuman ini yang harus dipahami, cara-cara Allah mengabulkan doa kita. Kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Lalu yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita, jika kita berdoa pasti Allah kabulkan, ya, dengan cara dihindari kita dari malapetaka. Jadi mungkin ikhwan dan akhwat para jamaah selama Anda semenjak kita akil balik berdoa sampai saat ini jangan pernah kita berkata doa saya nggak dikabulkan. Ya buktinya diri kita, keluarga kita terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Lalu jangan kita bersuuzon kepada Allah mengatakan doa kita nggak dikabulkan. Oh terhindar dari kita dari malapetaka, ini cara Allah. Ya. Lalu yang kelima, cara Allah mengabulkan doa kita, apabila kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi dengan cara disimpan oleh Allah untuk kebutuhan di hari kiamat. Ini yang paling disukai oleh para ulama salafus sholihin, poin yang kelima. Sehingga dia berdoa, ya Allah doa kami simpan aja buat akhirat, buat nanti. Lah kalau semua doa yang kita inginkan dikasih semuanya sekarang, nanti di akhirat habis. Orang-orang lagi menikmati di akhirat, kita mau nikmati apa? Udah kita nikmati duluan kan. Subhanallah ya. Jadi berdoa ini para jamaah tetap husnuzon kepada Allah. Jangan pernah para jamaah ya, begitu kita berdoa lalu keluar kata-kata, keluar kalam dari lisan kita,
saya berhenti sudah berdoa, sudah lama berdoa belum dikabulkan. Tapi dengan cara mungkin langsung Allah kasih sesuai kebutuhan, mungkin dengan cara Allah tunda, atau mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Lalu yang keempat, mungkin doamu dikabulkan dengan kamu dihindari dari segala macam bentuk malapetaka, atau mungkin juga Allah simpan untuk kebutuhan di yaumul qiyamah. Nah, karena itulah doa, berdoa untuk mereka, ya, orang-orang yang sudah mendahului kita, kedua orang tua kita. Kalau disebutkan mereka itu adalah sangat menunggu, menanti doa-doa. Nah, ini pertama yang merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, ikhwan dan akhwatnya, mendoakan mereka. Lalu apa yang kedua, ya, kewajiban atau hal yang harus kita lakukan kepada mereka yang sudah meninggal dunia atau orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada di hadapan kita. Setelah mendoakan mereka, wal istighfaru lahuma, mengistighfarkan mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, istighfar. Ya Allah, ampuni segala kekhilafan, kekeliruan. Makanya kalimat ta'ziyah itu semacam itu, ya. Setelah si fulan, ya, jenazah itu dimandikan, setelah jenazah itu dikafani, para jamaah siap untuk disolati, maka ada kalimat takziah. Apa isinya kalimat takziah itu? Bagi para jamaah yang mendengar, ya, maka mungkin jenazah ini dalam bergaul ada kata-kata kalimatnya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Mungkin ada hutang piutangnya, maka segera menghubungi ahli warisnya. Nah, itu kalimat-kalimat takziah yang perlu disampaikan ikhwan dan akhwat. Bahkan di sini disebutkan dalam riwayat hadis yang ke-36 di dalam kitab Adabul Mufrad ini, turfa'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajat. Artinya bahwasanya derajat orang-orang yang meninggal dunia itu para jamaah turfa. Turfa itu tinggi. Ternyata orang yang ada di dalam kubur itu derajatnya berbeda-beda. Ada yang derajatnya rendah, sedang, tinggi, turfa. Artinya ditinggikan. Ada kelompok orang yang derajatnya tinggi ba'da mauti setelah yang meninggal dunia. Fayaqulu ayu rabbi ayu syai'na hadi. Tanya Rasulullah, kok bisa begini? Si fulan ini kok derajatnya tinggi ya Rasulullah? Apa penyebabnya? Rasulullah menjawab, waladuka istighfar laka. Dia derajatnya tinggi dalam kubur ini disebabkan karena istighfar daripada anaknya. Jadi setiap istighfar yang kita lantunkan, yang kita kalamkan untuk orang-orang yang meninggal dunia, itu menjadi sebab derajatnya naik di dalam kubur. Ini para jamaah nanti bisa melihat total, ya, dalil-dalil ini dalam kitab Adabul Mufrad ini. Di derajat kita, subhanallah, ya, derajatnya itu bisa naik ikhwan dan akhwat. Jadi beristighfarlah, ya, untuk mereka yang sudah mendahului kita. Ya, mohonkan ampun kalau memang kita enggak dengan bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia. Jadi penting sekali dan penting. Terlebih di zaman sekarang ini ikhwan dan akhwat. Di zaman kalau disebut oleh para ulama salafus shalih, kalau zaman banyak kemungkaran, maksiat merajalela, ini kan kondisinya. Apabila kata ulama salafus shalihin, kalian berada di suatu zaman nanti yang banyak kemungkaran, maksiat merajalela, tetap pegang 3 hal kata ulama salafus shalih. Coba, tetap pegang teguh 3 hal. Di
wa syifaa'un wa rahmah. Menjadi penawar. Ya. Ada orang yang galau, ada orang yang sedih. Al-Quran syifa. Ya. Obat bagi kita, penangkal Al-Quran itu. Lalu yang kedua, warahmah. Ya. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang sering kita dulu disampaikan para jamaah, kita membayangkan wajah, Ustaz lupa itu ayat surat apa ini? Bayangkan wajah putra putri anak cucu kita mendoakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini doa agar keturunan kita dijadikan orang-orang yang cinta, senang kepada Al-Quran. Tapi dengan syarat itu kita sangat membayangkan wajah anak cucu, misalnya pada wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita pun yang bacanya, ya, siapa yang mengamalkan ayat ini, maka rasa sedih, ya, rasa duka Allah cabut di dalam qalbnya. Ini gimana dia coba dilihat itu surat dan ayat berapa dia tidak. Nah ini amalan-amalan yang bisa menenangkan qalb kita para jamaah. Wa nunazzilu kita dulu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sering sampai kita ulangi. Tenang qalb kita. Pikiran tenang. Kalau untuk anak cucu kita dengan syarat membayangkan wajah mereka supaya keturunan zuriyat kita itu senang kepada Al-Quran. Ini yang pertama caranya. Kalau sudah merajalela kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana, maka penangkalnya adalah interaksi dengan Al-Quran. Lalu yang kedua adalah as-salawatu ala Rasulullah SAW, membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat. Gak banyak kalau orang pergi melaksanakan ibadah haji umrah para jamaah. Itu jamaah Mekah Madinah, Mekah Madinah. Ya, Mekah Madinah. Di Mekah banyakin tauhid, banyakin doa. Di Madinah banyak-banyak sholawat, selesai. Itu saja. Jadi kau berada di Mekah, kau doa, la ilaha illallah. Doa. Di Madinah udah gak usah ngapain, sholawat saja. Kan dua amalan itu aja. Kalau orang dikasih banyak sekarang di beragam umroh, kamu harus amalin ini, baca itu. Lupa nanti kebanyakan. Suruh aja di Mekah banyak-banyak berdoa, di Madinah banyakin sholawat, selesai. Jadi, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang kedua, kan sudah banyak kemungkaran, setan merajalela. Nah lalu yang ketiga, banyak-banyak berzikir. Ya, zikirlah para. Nah ini ikhwan dan akhwat yang kedua yang bukan istighfar. Apa namanya, orang-orang yang sudah tidak ada di samping kita. Singkat kami sampaikan. Lalu yang ketiga ya, wa infadu ahdihima, menunaikan janjinya yang ketiga. Mungkin orang tua kita, orang yang sudah meninggal dunia, punya janji-janji. Ya, ada keinginannya harus ditunaikan. Nah, para ulama muhaddisin menerjemahkan makna menunaikan janjinya, yaitu meneruskan kebaikan yang dia lakukan. Misalnya kita tinggal di galaksi para jamaah, orang tua kita setiap maghrib, isya, subuh datang ke masjid Baitul Rahim, sholat berjamaah, dan dia tidak lupa misalnya kalau subuh itu ngaruh dia. Gak banyak dia beramal rutin, subuh dia beramal. Tiba-tiba orang tua kita meninggal dunia, maka kita sebagai anak lanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu. Itu yang ketiga maksudnya, meneruskan kebaikannya. Ya, jangan begitu orang tua sudah meninggal dunia, selesai kebaikannya, nggak ada yang melanjutkan. Atau di rumah orang tua misalnya sering sholat duha, sering qiyamul lail, terus dia meninggal dunia,
Nggak ada lagi yang sholat duha di rumah, nggak ada lagi yang qiyamul lail di rumah. Nah, ini tidak boleh para jamaah. Karena yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi dia suka beramal, dia suka sholat duha, qiyamul lail teruskan. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir para jamaah, wa ikramu sadiqihima, yaitu dengan memuliakan sahabatnya. Ikram, karim, memuliakan. Orang tua kita, misalnya kita di garasi meninggal orang tua kita, dia punya teman sahabat misalnya di Jakarta Selatan, terus ya muliakan mereka. Meskipun ketika kita memuliakan mereka, dia akan balas kebaikan kita. Nggak usah, jangan berhenti. Saya memuliakan, saya menghormatimu. Kenapa? Karena engkau adalah sahabat orang tua saya. Itu saja. Kenapa perlu yang menjalin memuliakan mereka? Mungkin para jamaah ada kata-kata kalimat yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang meninggal dunia, tapi belum disampaikan kepada suaminya, belum disampaikan kepada istrinya, belum disampaikan kepada putra-putrinya, tapi sudah disampaikan kepada teman-temannya. Dari sana kita tahu, oh dulu bapakmu waktu masih hidup ingin begini, ya. Dulu emakmu sebelum meninggal dunia kepinginnya begini. Nah itu ada hal-hal semacam itu. Allah a'lam bishawab dengan keterbatasan waktu. Baik, mungkin satu pertanyaan atau dua sebelum kita tutup. Mungkin ada yang bertanya? Nggak ada ya? Jadi mungkin waktunya udah cukup, tadi ditutup aja Ustaz. Baik kawan dan kawan, para bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, ya. Tentunya kajian-kajian ini para jamaah mungkin sering kita mendengarnya untuk mengingatkan kita kembali betapa pentingnya, betapa berharganya, ya, sebuah doa yang mereka selalu menunggu, doa-doa istighfar kita, meneruskan kebaikan-kebaikannya dan memuliakan sahabat rekan-rekan dari orang-orang yang meninggal dunia. Mungkin kita lupa di antara empat hal ini. Nah, kita saling mengingatkan dan mudah-mudahan ada di antara empat hal ini bisa kita lakukan, ikhwan dan akhwat. Tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kifaratul majalis. Subhanallah.